Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan hewan. Ya, kita buka ya bukunya nanti. Sekarang silakan perhatikan. Siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan seperti kucing atau anjing? Apakah kalian punya? Ayo. Kucing itu melahirkan atau bertelur. Ayo, ingat-ingat kemarin kita sudah belajar ya. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Ayo, ingat-ingat ya kemarin kita sudah belajar ini. Bagaimana pertumbuhannya? Apakah mempunyai ukuran tubuh yang sama sampai dewasa? Menurut kalian bagaimana anak-anak? Nah, di sini Ibu akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, ini ya. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup itu apa? Ya, suatu proses di mana makhluk hidup mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Daur hidup itu dimulai saat kelahiran dari induknya sampai kemudian dia meninggal. Pertumbuhan hewan ditandai dengan bertambahnya besar, berat, dan tinggi. Sebagian besar pertumbuhan hewan tidak mengalami perubahan bentuk ya nak ya. Misalnya ayam, kucing, anjing, sapi, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Ibu mau memberitahu atau menunjukkan gambar tentang daur hidup ayam. Nah, ini ada lagunya. Tek kotek kotek kotek. Nah, anak ayam turun berkotek. Ini ada induk ayam dengan cara berkembang biaknya dengan bertelur. Setelah telur nanti dierami akan menetas anak ayam seperti ini. Anak ayam nanti kalau dikasih makan dia akan menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Kalau sudah ayam dewasa dia juga akan menjadi induk ayam, sama saja ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ayam. Sampai sini masih ingat? Yang kedua nih, selain ayam apalagi ya? Kita mau belajar daur hidup ikan. Apa daur hidup ikan? Siapa yang punya ikan di rumah? Ayo, yang mempunyai ikan di rumah pasti tahu dong daur hidupnya. Ini ada ikan Nemo nih, Bu kasih contoh. Nah, ikan Nemo dia berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu nanti akan menetas menjadi larva. Apa sih Bu larva itu? Larva itu adalah sebelum menjadi ikan kecil ya, namanya larva. Sesudah dia dewasa dia akan menjadi ikan kecil dan kemudian kalau sudah tumbuh besar menjadi ikan yang besar. Saat mengalami masa pertumbuhan ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh nih, disebut dengan metamorfosis. Nah, nanti diulang di rumah ya. Metamorfosis. Ibu kasih contohnya nih, kupu-kupu, katak, nyamuk, ulat, lalat ya. Ulat gak usah, lalat. Nah, di buku Bubu Petik ada juga ini, halaman 63. Sekarang kita mau belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Ya, semua pasti suka sekali dengan kupu-kupu. Kalau lagi terbang pasti mau ditangkapi kalau di sekolah ya. Tahap pertama itu telur kupu-kupu akan diletakkan di daun. Setelah beberapa hari telur akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Sampai sini ngerti? Tahap ketiga, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Sampai sini sudah ngerti belum? Habis menjadi kepompong,
Tahap keempat adalah ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi prosesnya tuh panjang. Bentuknya tidak sama dengan induknya, makanya disebut metamorfosis. Sekarang yang kedua, daur hidup katak. Apa sih Bu katak? Nah, pernah lihat kalian? Ini katak. Katak dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nih telur Ibu tulis. Yang kedua, setelah telur itu menetas, dia akan menjadi berudu atau kecebong. Nah, sampai sini anak-anak sudah ngerti? Setelah dia menjadi kecebong ini kayak ikan ya, menjadi berudu ini. Nah, dia akan menjadi, kakinya akan tumbuh dua, yang bagian belakang sendiri dulu itu. Setelah itu, apalagi coba dilihat dari gambarnya. Iya, menjadi berudu berkaki tadi. Dan apalagi satu lagi setelah menjadi berudu berkaki ini. Siapa yang tahu? Ayo. Dia akan menjadi apa ya yang keempat? Iya, akan menjadi katak berekor. Sesudah menjadi katak berekor, ini menjadi besar, kan dia makan terus ya, akan menjadi katak dewasa. Dan sudah dia bisa lagi menjadi bermuter lagi, bisa bertelur lagi. Sampai sini ngerti? Nah, nyamuk ini dia berkembang biak dengan bertelur. Setelah itu telurnya akan menetas nih di dalam air, jadilah jentik-jentik nyamuk. Jentik nyamuk bernapas melalui ujung ekornya. Setelah jadi jentik-jentik nyamuk, dia akan menjadi lebih dewasa lagi, menjadi pupa. Nah, kepalanya lebih besar ya, itu disebut pupa. Setelah mengalami masa pupa, dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa dan tidak tinggal di air lagi, terbang jadi nyamuk dewasa. Oke, sekarang nyamuk dewasa dapat menjadi menyebarkan penyakit ya. Salah satunya adalah demam berdarah. Tahu kan Nak, demam berdarah? Sering pasti dengar kata-kata demam berdarah. Nyamuk mudah berkembang biak di daerah yang banyak genangan air. Di selokan ya, di kamar mandi itu juga kalau tidak dibersihkan, tidak dikuras, sering dikuras akan banyak jentik-jentik. Nah, agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk, tempat yang menjadi genangan air harus dibersihkan. Dengan cara apa tadi? 1. Mengubur benda-benda yang sudah tidak dipakai. Yang kedua apalagi Nak? Menguras bak mandi yang barusan Ibu jelaskan ya. Yang ketiga menutup bak mandi. Sampai sini ngerti belum? Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu, buka buku petiknya halaman 63, nanti silakan dikerjakan. Dan 65 ya. 64 nggak usah, 65 ciri-ciri lebah itu juga dikerjakan ya Nak ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.